Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Ini soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Akibat yang ditunjukkan oleh rotasi bumi terdapat pada nomor. Nah, kita perhatikan perbedaan antara rotasi dan revolusi. Rotasi pada umumnya itu waktunya singkat, hanya sekitar 24 jam saja atau sehari. Tetapi untuk revolusi bumi itu waktunya cukup lama, yaitu 1 tahun atau bulanan. Ya. Pengertiannya apa? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi, perputaran bumi mengelilingi matahari. Dampaknya apa yang akibatnya diakibatkan oleh rotasi? Yang pertama, terjadinya siang malam. Ini waktunya singkat ya. Kemudian waktunya singkat. Kemudian terjadinya perbedaan waktu. Nah, ini juga waktunya singkat, hanya 1 hari. Pembelokan arah angin ini terjadi juga pada siang hari dan malam hari. Kemudian terjadinya pengembungan di ekuator dan bentuk bumi semakin tepat di daerah kutub. Nah, maksudnya kayak gini, misalnya ini bumi, ini terjadi penggembungan di daerah ekuator atau khatulistiwa. Ekuator atau khatulistiwa ini terjadi penggembungan. Nah, di sini daerah kutub itu terjadi pemapatan. Itu terjadi kenapa? Akibat bumi yang berputar sangat cepat sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah gerak semu harian. Ada kata-kata harian di sini, berarti hanya singkat saja, hanya sehari. Berarti dia rotasi. Yang selanjutnya revolusi, akibatnya adalah terjadinya pergantian musim. Ini waktunya cukup lama, musim. Kalau di Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Terjadinya perbedaan lama, ada kata-kata lama di sini, berarti revolusi. Terjadinya gerak semu tahunan, ada kata-kata tahunan, berarti lama. Rasi bintang ini juga lama, ya. Bulanan, berbeda-beda dari bulan ke bulan. Ini. Kemudian terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, ini waktunya juga lama. Terjadinya pasang surut dan pasang naik, ini juga lama. Nah, kalau di sini akibat rotasi bumi, siang dan malam silih berganti, berarti ini rotasi, betul. Bergantinya musim, ini revolusi, waktunya lama. Gerak semu harian berarti singkat, rotasi. Perbedaan waktu berarti rotasi. Perbedaan lamanya berarti revolusi. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 B ya. Lanjut, next. Fase bulan dan akibatnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada matahari, kemudian bumi di sini tengah-tengah, dan ini adalah perputaran bulan. Perputarannya ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ke bawah muternya, bukan ke atas. Kalau ke atas salah. Nah, fase yang pertama di posisi 1 adalah bulan baru. Ya, bulan baru. Pada bulan baru itu terjadi pasang naik air laut dan bisa terjadi gerhana matahari. Ingat-ingat, pada posisi ini itu terjadi pasang surut air laut dan bisa terjadi gerhana matahari. Ini bulan baru atau bulan 0. Kita katakan bulan 0, bulan mati. Ya. Kemudian ini pada posisi 2 ada bulan 1/4 atau bulan sabit. Pekan pertama. Gambarnya seperti ini, yang bagian terang ini sabit. Kemudian pada posisi 3 ada bulan setengah setelah 1/4 setengah. 0, 1/4 setengah. Sorry, ini setengah harusnya. Ini setengah. Nah, setengah. Bulan separuh, pasang surut air laut, terjadi pasang surut air laut. Kemudian pada bagian 4 setelah setengah berarti 3/4. Nah, bulan cembung, perhatikan di sini, cembung 3/4 dia full, bulan purnama. Pada bulan purnama terjadi pasang naik air laut dan bisa terjadi gerhana bulan. Kemudian lanjut lagi, setelah dia sudah penuh, sudah kelihatan semuanya purnama, dia kemudian menghilang lagi jadi 1/4 lagi, cembung lagi dia. Kemudian setelah 1/4 jadi setengah, ya. Kemudian dia terjadi pasang surut air laut dan pada posisi 8 dia menjadi 1/4 lagi. Kemudian dia kembali ke posisi 1 menjadi bulan mati, ya. 0, 1/4, setengah, 3/4, 1. Hilang jadi 3/4, kemudian jadi setengah, jadi 1/4, dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah fase bulan sabit ditunjukkan oleh posisi nomor 2 dan 8. 2 dan 1/4 berarti yang ini 1/4, ini juga 1/4.
ya, bulan sabit 2 dan 8V. Lanjut, getaran pada bandul. Nah, terjadi, perhatikan gambar ayunan sederhana berikut. Ada 4 ayunan dengan masing-masing panjang tali berbeda. Ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut adalah ayunan pada nomor. Ini konsepnya, perhatikan. Pada soal ini dibahas, bisa dilihat panjang talinya. Kalau talinya panjang, periodenya besar, frekuensinya kecil. Kalau talinya pendek, periodenya kecil, frekuensinya besar. Balikan. Berarti yang tali periode besar yang talinya panjang. Berarti periodenya besar. Yang talinya panjang berarti 40 ini ya, nomor 2. Dan yang periodenya kecil yang talinya pendek. Sip. Di sini ya, cari yang talinya pendek yang nomor 4, berarti 2 dan 4. Sip. Lanjut, next. Frekuensi dan periode pada bandul. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bandul digetarkan setengah menit, diketahui. Nah, diketahui dulu. Waktu time T kecil setengah menit. Nah, seperti ini. Kita jadikan sekon. Ya, harus jadikan sekon. Berapa? 30 sekon atau 30 detik. 30 detik. Nah, ini kemudian menghasilkan getaran. Nah, getaran itu berarti N-nya berapa? 15 getaran. Yang ditanyakan adalah periode dan frekuensi. Periode itu T, frekuensi itu F. Kita cari periodenya dulu. T sama dengan patan sesuai dengan rumus ini. T kecil kita masukkan 30 dibagi 15 menghasilkan 2 sekon. Kemudian frekuensi berarti rumusnya panta N per T. N nya berarti 30, N nya berapa? 15 dibagi 30, kebalikan, jadinya ini coret setengah sama dengan 0,5 Z. Satuannya diperhatikan, berarti jawabannya yang B. Lanjut, soal berikutnya. Tekanan zat cair, rumusnya Rho GH. Sebuah ikan berada pada kedalaman air seperti pada gambar. Massa jenis zat cair ini Rho-nya. Rho air 1000 kg per meter kubik. Terus gravitasi berarti G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kedalaman air, kedalaman ikan itu ngukurnya dari permukaan air sampai ke ikannya. Berarti totalnya 80 dikurangin 20 berapa? Sama dengan 60 cm. Jadikan meter dulu. Cm. Kalau jadikan meter jadinya 0,6 cm. Tinggal kita masukkan ke rumus. pH sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Rho nya 1000, G nya 10, hanya 0,6. Coret nolnya, jadinya 1000 kali 6, 6000 Pascal. Jawabannya A. Lanjut, tekanan zat cair masih. Ini konsepnya, semakin dalam posisi benda maka semakin besar tekanannya. Kedalaman zat cair diukur dari permukaan air sampai ke posisi benda. Nah, ini dari sini sampai ke posisi benda. Ukuran benda tidak berpengaruh terhadap zat cair. Berarti yang paling besar adalah nomor 1. Ini tekanan yang paling besar. Tekanan yang paling kecil berarti nomor 4. Ini tekanan yang paling kecil. Kenapa? Karena letaknya paling di atas. Nah, yang nomor 1 paling dalam, berarti yang terbesar adalah nomor 1. Lanjut, pemanasan global. Nah, perhatikan ini pemanasan global. Jadi pada intinya pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi, baik di atmosfer bumi, lautan maupun daratan. Kenapa? Karena diakibatkan karena beberapa sebab, terutama efek rumah kaca.
karena gas CO2 dan seterusnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, solar, batu bara ini menyebabkan meningkatnya gas CO2. Nah, ini CO2. Kemudian penggunaan bara menghasilkan CFC dan seterusnya. Gas penyebabnya adalah CO2, gas metannya CH4, dinitrogen oksida, CFC. Nah, ini gasnya. Dampaknya iklim tidak stabil, peningkatan permukaan laut, suhu rata-rata meningkat, gangguan ekologi, pergeseran ekosistem. Upayanya adalah mengurangi bahan bakar fosil seperti solar, bensin, minyak tanah, batu bara, sebagainya. Mengurangi penggunaan bahan plastik. Nah, ini kalau pembakaran plastik itu akan menghasilkan gas CO2, ya. Mengurangi penggunaan gas freon, memperbanyak tanaman hijau. Nah, kemudian pertanyaannya adalah pernyataan yang merupakan upaya-upaya siswa untuk mengurangi pemanasan global. Nah, berarti mana? Nah, kita analisis coba. Memakai kertas. Nah, kertas itu terbuat dari pohon, ya. Kalau kita memakai kertas sembarangan, pohonnya akan hilang. Kemudian menanam pohon di rumah dan sekolah. Nah, betul. Kemudian memakai sepeda ke sekolah, betul. Keempat salah, berarti 1, 2, dan 3B. Next, lanjut. Bencana alam dan mitigasi bencana. Silahkan diperhatikan video berikut ini. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Banjir. Bencana ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan serapan tanah yang cukup. Berikut cara menghadapi bencana banjir. Pertama, jika terjadi banjir, segeralah beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Ketiga, amankan barang berharga di rumah Anda. Keempat, matikan semua jaringan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air. Kelima, jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Bila terpaksa berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak, gunakan tongkat untuk melacak kepadatan tempat Anda berpijak. Dan yang terakhir, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Tanah longsor. Bencana ini seringkali dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Struktur tanah yang labil sangat mudah mengalami longsor dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang berada di posisi lebih rendah. Tanah longsor juga dapat dipicu oleh getaran gempa hingga merontokkan struktur tanah di atas. Berikut cara menghadapi bencana longsor. Pertama, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Kedua, bila terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah Anda. Dan yang terakhir, ikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Letusan gunung api. Bencana ini merupakan keluarnya materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, bebatuan, lahar panas, dan magma. Berikut cara menghadapi bencana letusan gunung api. Pertama, perhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. Kedua, persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Keempat, mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Dan yang terakhir, persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, obat-obatan khusus sesuai pemakai. Gempa bumi. Bencana ini merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Getaran gempa bumi tidak membunuh. Yang membunuh adalah benda atau bangunan yang roboh akibat tidak tahan getaran atau fondasi buruk. Hal lainnya karena kebakaran atau tertimbun longsor yang disebabkan getaran. Berikut cara menghadapi bencana gempa bumi. Pertama, utamakan keselamatan diri, bukan barang. Lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Carilah tanah lapang. Kedua,
Jika tidak mungkin untuk melarikan diri dari dalam bangunan, carilah meja atau benda lain yang kuat yang dapat dipakai untuk berlindung. Ketiga, jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Keempat, bagi penduduk di wilayah pegunungan, waspadalah terhadap runtuhan batuan dan tanah longsor. Kelima, dan juga bagi penduduk yang bermukim di wilayah pantai atau pinggir laut, segeralah berpindah ke daratan yang lebih tinggi karena gempa di dasar laut berpotensi dan merupakan pertanda umum terjadinya tsunami. Dan yang terakhir, waspadalah akan kemungkinan gempa susulan. Bagi penduduk di wilayah pantai atau pinggir laut, gempa bumi dari arah laut berpotensi dan merupakan pertanda umum terjadinya tsunami. Bencana ini merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Berikut cara menghadapi bencana tsunami. Pertama, menyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Kedua, bila ada peringatan atau tanda-tanda tsunami, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi. Ketiga, waspada apabila terjadi air surut. Jauhi pinggir pantai, ini merupakan salah satu peringatan tsunami dan harus diperhatikan. Dan keempat, utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dapat terjadi karena sengaja atau tidak secara langsung dilakukan. Bencana ini seringkali menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Berikut cara menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Pertama, melakukan penyemprotan air secara langsung apabila kebakaran hutan berskala kecil. Kedua, jika api dari kebakaran berskala luas dan besar, kita dapat melokalisasi api dengan membakar daerah sekitar kebakaran dan mengarahkan api ke pusat pembakaran, yaitu umumnya dimulai dari daerah yang menghambat jalannya api seperti sungai, danau, jalan, dan puncak bukit. Ketiga, melakukan penyemprotan air secara merata dari udara dengan menggunakan helikopter atau pesawat udara. Dan keempat, membuang hujan buatan. Angin puting beliung. Bencana ini merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 63 km per jam, hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat. Berikut cara menghadapi bencana angin puting beliung. Pertama, tetap berada di tempat perlindungan yang aman sampai badai atau angin puting beliung reda. Kedua, lindungi kepala dan tubuh Anda untuk menghindari benda-benda yang berjatuhan atau berterbangan. Ketiga, jika Anda berada di luar rumah, segeralah menjauh dari pusaran angin puting beliung atau badai bila masih memungkinkan. Keempat, segera masuk dan berlindung ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Dan kelima, hindari bangunan-bangunan tinggi. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Berikut cara menghadapi bencana kekeringan. Pertama, menanam banyak pohon. Fungsinya menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Kedua, bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan, sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan ketiga, air merupakan sumber daya alam yang harus kita hemat dan digunakan hanya sewajarnya. Peduli dan waspada terhadap bencana di sekitar kita. Ya, itu adalah penjelasan bagaimana bencana alam dan mitigasi bencana. Nah, kita kembali ke soal upaya yang harus dilakukan bila terjadi letusan gunung berapi. Menggunakan masker dan kacamata, betul. Ini mengetahui jalur evakuasi juga betul. Mengungsi ke tempat jauh sesuai PNBP, betul. Rumah bawah tanah ya, 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 4. Ini A. Ya, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.